Aku merasa diriku sendiri lebih hidup dan bisa berdikari adalah lewat komunitas gitu. Jadi komunitas literasi betul-betul bisa mengajak aku dan membawa aku belajar hidup sesungguhnya. Dan kalau kata J.S. Hayren, membaca buku nggak ada batasnya, belajar nggak ada batasnya gitu. Bukan berarti kuliah selesai, membaca juga selesai, itu enggak gitu. Ya, kalau orang-orang selalu bilang ketika teman-teman laki-laki maupun perempuan kuliah yang ya udah nggak aktif dan selalu disebut sebagai mahasiswa kupu-kupu, itu belum tentu karena nggak setiap orang yang setelah selesai kuliah terus dia pergi pulang gitu katakan, terus dia nggak ngapa-ngapain atau cuma ke kos aja atau ke mall aja gitu, tapi banyak kegiatan yang sebenarnya bisa diikuti kok gitu dan bisa juga menjadi salah satu tempat yang sangat potensial dalam hal ini tadi pengembangan diri yang tadinya dia tidak melek secara bacaan, dia akhirnya suka sama baca buku. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melangsungkan kembali Serawung Podcast, dan Serawung Podcast kali ini aku sudah bersama dengan salah satu narasumber yang cantik. Ini dia, Ayuning. Halo, aku Ayuning dari Literasi Senja. Oke, kita gini dulu aja deh. Oke. Aku banget. Iya. Thank you Ayuning sudah mau bertemu dengan kami dan melangsungkan Serawung Podcast ini. Semoga kolaborasinya nggak selesai di sini aja dan kita akan membahas panjang terkait literasi senja, teman-teman. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman di sini sudah subscribe di kanal YouTube kami, tentunya di Paham Perempuan, dan silahkan mampir komen kalau yang kenal sama Mbak Ayu atau Kak Ayu. Dan di sini kita membahas terkait literasi senja. Literasi senja itu apa sih? Barangkali ada teman-teman yang masih belum tahu nih di wilayah kabupaten atau kota Cirebon terkait apa nih ya gitu, literasi tapi ada senja-senjanya gitu. Nah, kita langsung mulai aja ya, tanpa basa-basi, cekidot, kita bahas terkait literasi senja. Tapi sebelumnya boleh dong kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang, jadi silahkan untuk perkenalan diri dulu Kak Ayu atau Mbak Ayu ini. Oke, halo semuanya, aku Ayuning dan aku dari komunitas literasi senja. Di komunitas sendiri aku masuk angkatan 3 dan dipercayai teman-teman komunitas untuk jadi koordinator komunitas literasi senja. Itu kalau misalkan kedudukannya itu di bawah founder gitu. Jadi aku bukan founder ya, teman-teman. Kedudukan nggak tuh? Iya, kedudukan. Ini ya kayak strukturalnya gitu struktural ya. Oke. Kalau aku bilang jabatan rada serem. Soalnya bukan pemerintahan. Tidak. Karena kembali lagi kita dalam masyarakat sipil, teman-teman. Iya, betul. Oke, setelah kita pengenalan kita bahas nih terkait literasi senja. Biar nggak terlalu melebar, kita bahas terkait apa sih sebenarnya literasi senja itu, Kak? Kak Ayu. Nah, nanti juga silakan untuk menceritakan, menginformasikan terkait programnya apa aja sih gitu. Silakan. Aku izin nyontek ya. Izin nyontek dari Instagram. Oke, jadi komunitas literasi senja adalah komunitas literasi yang mempunyai titik fokus pada pendidikan alternatif dan ekonomi kreatif yang ada di kota Cirebon. Komunitas ini ada di tahun 2018 sampai hari ini adalah tahun ke-8 komunitas kami berdiri. Untuk sejarahnya kayaknya nanti teman-teman bisa ngobrol langsung bareng teman-teman komunitas dan founder kami langsung. Aku mungkin ceritain yang aku alami ya, karena aku juga masuk di komunitas literasi senja angkatan 3. Jadi komunitas ini mempunyai tadi 2 titik fokus, pendidikan alternatif dan ekonomi kreatif. Pendidikan alternatif, kenapa komunitas ini didirikan gitu. Jadi ini adalah ya sesuai dengan namanya, pendidikan alternatif. Jadi komunitas literasi senja sesuai dengan visinya gitu kan, sebagai pendidikan alternatif dan ekonomi kreatif. Sebagai pendidikan alternatif, selain teman-teman yang ikut adalah anak-anak organisasi di kampus, anak-anak yang memang aktif di kampus ataupun dia bagian dari kampus itu sendiri, komunitas literasi di sini sebagai sebagai teman untuk ngobrol, teman untuk diskusi, dan teman untuk belajar
Kalau di apa namanya di Jogja itu kan ada Salam ya, sekolah alam milik Pak Toto Raharjo. Di Cirebon juga ada BTW. Oh ya? Iya, di Cirebon Timur, Buntet. Namanya apa? Salam Institute. Iya beda. Oke, beda. Beda. Kalau itu aku nggak tahu, tapi yang pasti Salam milik Pak Toto Raharjo. Mungkin Mbak Ulia juga tahu ya, karena Mbak Ulia alumni Jogja. Ini aku tahu karena aku baca bukunya Sekolah Biasa Aja. Oke, tahu. Jadi pendidikan alternatif yang disediakan oleh komunitas literasi ya, kita bisa belajar hidup sebetulnya. Kita belajar hidup gitu. Jadi bukan kegiatan komunitas literasi itu kegiatannya nggak monoton dibaca buku, nulis buku, dan kayaknya tuh orangnya kutu buku banget gitu. Enggak, kita nggak sekutu buku itu banget dan kita nggak kaku. Mungkin teman-teman yang belum akrab dengan komunitas literasi ataupun komunitas buku ya menganggap bahwa kegiatannya tuh membosankan. Ya, beda buku tuh kayak udah jurnal ilmiah kayaknya ya. Sebetulnya bukan, karena kita kan bukan kampus gitu tuh. Kita warga sipil sekali lagi ya. Iya. Kegiatan kita ya tadi belajar kehidupan gitu, belajar hidup. Dan yang namanya belajar hidup diiringi juga dengan bagaimana kebutuhan dasar manusia sendiri dipenuhi dengan bisa berdikari gitu. Makanya ada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang dimaksudkan ya di situ. Untuk apa kita istilahnya nyerocos, kalau kata orang Cirebon istilahnya ngaji bris baik, tapi dianya kelaparan. Itu tuh yang digaungkan oleh founder kita Aryan. Jangan sampai kita hobi ngejibris, kita menggaungkan segala sesuatu, menggaungkan apapun gitu tuh. Kita nggak suka sama ini, nggak suka sama itu, tapi kitanya dalam keadaan lapar, itu tuh kayaknya nggak banget. Makanya komunitas literasi senja ada tuh di situ. Sebentar, berarti aku harus sungkem dulu nih, mohon izin sama Angrian untuk kita tektokan ngobrol di Seram Podcast ini karena foundernya adalah Angrian. Kalau teman-teman udah lihat video sebelumnya, itu adalah pemilik dari Kopi Satu Visi. Jadi sungkem Angrian, saya mohon izin untuk membahas terkait literasi senja ini. Lanjut. Ya gitu, dan aku betul-betul belajar hidup di sini. Maksudnya gimana? Aku belajar soft skill tentunya ya, soft skill selain aku belajar mungkin istilah teknisnya public speaking, belajar nulis di kampus juga memang betul aku belajar, tapi aku lebih belajar kehidupan lebih banyak di komunitas literasi. Selain bertemu dengan teman-teman yang lain mungkin di luar komunitas literasi ataupun di kampus itu sendiri, aku ngerasanya lebih hidup di komunitas literasi karena ya kita nggak ada struktur administratif yang gimana dan mana yang harus dihormati, disungkemi kayak gitu-gitu ya. Semuanya sama gitu di komunitas, meskipun ada kedudukan founder, sekretaris, bendahara dan lain-lain seperti organisasi pada umumnya, tapi aku rasanya lebih enjoy, lebih santai ikut literasi. Dan jadi sebelum aku masuk dan sesudah itu sangat berbeda. Karena ketika aku masuk semester 3 semester 2 waktu aku kuliah, dan sekarang aku semester akhir gitu. Dan aku merasakan perbedaan bagaimana aku di kampus justru nggak aktif, Mbak Uli. Aku nggak ikut organisasi manapun ya, maksudnya aku ikut pun hanya sekedar formalitas dan setelah itu keluar. Tapi aku merasa diriku sendiri lebih hidup dan bisa berdikari adalah lewat komunitas gitu. Jadi komunitas literasi betul-betul bisa mengajak aku dan membawa aku belajar hidup sesungguhnya. Dan kalau kata J.S. Hayren, membaca buku nggak ada batasnya, belajar nggak ada batasnya gitu. Bukan berarti kuliah selesai, membaca juga selesai, itu enggak gitu. Karena ya aku sampai saat ini juga masih hidup di komunitas literasi. Mantap banget. Mungkin selingan aja kali ya. Kalau orang-orang selalu bilang ketika teman-teman laki-laki maupun perempuan kuliah yang ya udah nggak aktif dan selalu disebut sebagai mahasiswa kupu-kupu, itu belum tentu, karena nggak setiap orang yang setelah selesai kuliah terus dia pergi pulang gitu katakan, terus dia nggak ngapa-ngapain atau cuma ke kos aja atau ke mall aja gitu. Tapi banyak kegiatan yang sebenarnya bisa diikuti kok gitu, dan bisa
juga menjadi salah satu tempat yang sangat potensial dalam hal ini tadi pengembangan diri yang tadinya dia tidak melek secara bacaan, dia akhirnya suka sama baca buku, terus kayak yang tadinya dia seorang apa kalau pendiam itu namanya introvert gitu, akhirnya dia bisa kepantik untuk bisa ngomong di depan umum atau dalam hal ini teknisnya adalah public speaking gitu. Jadi ya kita sebagai ini diperkhususkan untuk teman-teman yang saat ini kuliah gitu ya. Ruang gerak ketika teman-teman memilih untuk aktif tidak hanya ada di lingkungan kampus, di intra ataupun ekstra gitu, tapi juga di luar masih banyak tempat bertumbuh dalam hal ini misalnya komunitas, jaringan dan lain sebagainya, dan itu sama sekali tidak ada salah atau menjadi sesuatu hal yang dia salah prosesnya nih, dia salah jalannya nih, enggak. Dimanapun dan apapun nama tempatnya untuk tumbuh kembang kita sendiri, melangsungkan proses-proses tadi itu ya di mana aja. Salah satunya ini literasi senja. Iya betul. Dan kebanyakan literasi senja berarti anak-anak UIN ya. Iya, lebih banyak anak-anak UIN, tapi ada juga anak kalau di sekitar kampus yang ada di wilayah Cirebon ada STF, GJ gitu. Ada UMC juga. Jadi nggak terbatas pada teman-teman UIN aja. Oke. Apa aja sih gitu ya program dari literasi senja? Silakan Kak Ayu. Oke, jadi program di literasi senja itu ada program mingguan, bulanan, 3 bulanan, dan juga program program tahunan, serta ada program divisi juga. Ini aku izin nyontek ya. Jadi di mingguan kita ada ngaji buku, bulanan ada bincang buku, dan juga awal bulan tuh rekomendasi buku gitu via Instagram. Kalau bincang buku sifatnya diskusi. Kemudian ada 3 bulanan Malam Puisi Cirebon. Ini ya karena 3 bulanan, ini sebetulnya programnya baru lihat. Dan ini juga baru di tahun ini. Dan di beberapa minggu yang lalu udah ketiga berarti ya, udah ketiga gitu. Karena yang pertama tuh ketika ulang tahun yang ke-7 gitu. Terus di tahunan ada pelesiran rasa tuh jadi jalan-jalan gitu. Kita jalan-jalan tapi tetap ada diskusi, tetap ada ngobrol juga. Ngobrolin apa? Ngobrolin kehidupan. Gitu. Mantap. Terus ada Cirebon Literasi Festival, itu adalah ulang tahun dari komunitas sendiri. Dan di program divisi, kita di komunitas ada 3 divisi, mulia ada divisi kepenulisan dan ruang profesional, ada kelas menulis. Kemudian ada divisi F&B, ada coffee trainer, jadi kelas bikin kopi gitu loh, langsung sama owner gitu. Terus ada divisi IT dan content creator, ada kelas media dan kelas eksklusif content creator. Dan itu program-programnya yang memang sudah dibuat sedemikian rupa, kayak misalkan teman-teman yang anak organisasi mungkin ini ya, udah nggak asing dengan yang namanya raker gitu kan. Di raker kita ada program kerja selama setahun mau ngapain aja nih. Nah kita di komunitas juga ada gitu. Jadi komunitas kita, komunitas literasi senja, geraknya sebetulnya hampir sama kayak teman-teman organisasi. Secara administrasi ada, secara program ada gitu kan. Bedanya kita nggak terikat dengan lembaga manapun gitu, dan independen. Oh iya, independen. Tapi meskipun independen, kita punya aturan-aturan tertentu yang ya supaya komunitas ini bisa berjalan sampai 8 tahun. Tentunya ada pakem-pakem yang harus diikuti oleh teman-teman komunitas. Iya. Agar selalu punya nafas panjang. Iya betul. Berarti di sini kalau aku dengar ya teman-teman, dan aku dengerin, aku simak tuh programnya cukup banyak gitu ya. Dan itu menurutku penting sih, nggak ada yang nggak penting gitu. Jadi ada yang memang karena orang-orang selalu menilai ketika ngomongin kata literasi itu kan berat banget ya Ayu. Jadi kayak yang kamu jelasin tadi, apa sih gitu kegiatannya, apakah sekutu buku itu, ternyata kan enggak gitu. Jadi ada pelesiran rasa gitu, kayak ada senja-senjanya ini. Kenapa? Kayaknya karena itu ada program atau rutinan yang dia tuh santai gitu tapi ngena gitu ya. Jadi keren literasi senja, banyak banget programnya dan sudah berumur 8 tahun teman-teman. Kami sangat mengapresiasi sekali. Merasa bangga dan bahagia juga sudah tektokan secara langsung di Serawang Podcast. Terima kasih aku ucapkan. Sama-sama. Dan mungkin ini ya, apakah selama 8 tahun itu mulus? Saya kira juga enggak. Jadi silahkan diceritakan apa sih yang menjadi tantangan selama
khususnya Ayuning di sini standby di literasi senja gitu? Ya, mungkin tantangannya dari aku sebagai anggota yang berarti aku mau ikut berapa tahun? Aku lupa lagi. 5 kah? Aku kayaknya masuk ke tahun ke-4 atau 5 kayaknya, 4 atau 5. Selama aku ikut ya, karena jadi gini Mbak Uli ya, kalau di komunitas literasi senja tuh nggak, kalau di organisasi kan ada yang namanya demis dan alumni. Kalau di komunitas kita nggak ada, tapi orang-orangnya ya udah melipir gitu loh. Kan kita setiap angkatan tuh satu angkatan 12 orang, nggak kurang nggak lebih. Itu udah dari angkatan 1, sekarang udah ada 4 angkatan nih, jadi 12 dikali 4, 48 orang, itunya banyak gitu kan. Tapi teman-teman yang ikutan gitu tuh, ataupun teman-teman yang masih menggerakkan komunitas sampai hari ini ya teman-teman angkatan 3 dan 4 untuk saat ini. Angkatan 1 dan 2 udah kerja, udah nikah, dan udah punya kehidupannya masing-masing gitu. Dan angkatan 3, 4 pun nggak semuanya, teman-teman yang masih kuliah aja, ataupun teman-teman yang memang masih aktif di kampus aja. Itu hambatannya, maksudnya dari segi SDM-nya gitu, SDM kita meskipun kelihatannya banyak, tapi sebetulnya nggak sebanyak itu. Cuman karena kita mungkin sebelum masuk ya, sebelum ditetapkan jadi anggota literasi senja, itu kita udah ditatar duluan untuk bisa apa aja. Ya, bisa nggak nih nanti ya, bisa, gitu kan. Bisa tetap menggerakkan komunitas berapapun orangnya. Karena ini mungkin fun fact deh yang harus aku sampaikan ke teman-teman. Aryan pernah cerita gini, program ngaji buku dari awal komunitas ada sampai hari ini nggak pernah bolong. Wow, konsistennya luar biasa. Konsistennya luar biasa. Aku aja masih bolong-bolong Mbak Ulia. Kalau itu tuh kadang izin iya, alasannya apa, ujian. Padahal kan ujian nggak bisa jadi penghalangnya gitu. Itu tuh kata Aryan pernah yang diskusi hanya 2 sampai 3 orang aja tetap jalan program ngaji buku. Karena kenapa? Ngaji buku inilah yang jadi ruhnya komunitas literasi senja di antara program-program yang lain gitu. Oke, bener sih. Ibaratnya kayak program unggulan lah. Kalau nggak ada ini ya ngapain ada komunitas gitu. Kayaknya Rian filosofis banget sih ya. Iya betul. Aku agak kepo juga sebenarnya kenapa namanya literasi senja gitu. Tapi kata Ayu harus ngobrolnya sama si foundernya. Dan ngobrol sama founder. Wow, ngaji buku tadi. Ngaji buku adalah ruh dari literasi senja itu. Keren sih, dan komunitas konsistensi dari apa yang digerakkan oleh Angrian sebagai founder dan kepada teman-teman gitu ya. Dalam hal ini diceritakan sama Ayuning, walaupun gitu ya Mbak, ini 4 angkatan, 12 kali 4 sekian gitu. Tapi sebenarnya itu ya yang gerak tidak sebanyak itu gitu kan. Tapi bagaimana kemudian teman-teman yang sudah bergabung itu tidak disebut sebagai alumni dan lain sebagainya, tetapi juga mereka punya PR nih gitu untuk bisa menggerakkan komunitas-komunitas dimanapun mereka berada. Itu keren banget sih, patut dicontoh. Jadi yang kayak misalkan yang angkatan 1-2 ini tuh meskipun nggak gerak secara langsung di komunitasnya, mereka geraknya dari atas. Ya jadi donatur karena kan kita independen ya, tahu jadi support yang lain gitu. Jadi nggak semua bukan berarti nggak ikut dalam riuh-riuhnya komunitas lagi gitu. Dan yang aku lihat ya teman-teman literasi senja itu kan tadi ya saling berkaitan kayak Cirebon Caruban Literasi Festival. Caruban Literasi Festival, terus ada Ruang Visioner, terus ada si satu visi sendiri gitu. Jadi awalnya aku mikir dan aku merasa tertarik gitu dengan teman-teman, kok bisa ya menggerakkan sebanyak itu dan konsisten itu loh. Dan karena Angrian berdampingan dengan ruang kopinya itu gitu. Jadi aku melihat, kayaknya tuh emang nggak standby di literasi aja gitu, tapi juga hidup di ranah perkopian itu tadi. Aku melihat Ayuning dan teman-teman juga aktif di perbaristaan gitu ya, perkopian yang banyak banget kompetisi kopi teman-teman. Kalau teman-teman kepo di Cirebon itu minim forum-forum perkopian dan buku atau literasi, itu salah banget gitu. Karena di Cirebon tuh sudah semasif ini, ada Cirebon Literasi Festival, bayangin. Dan teman-teman bisa cek juga akun-akun yang kita sebutin, itu memang masif sekali gitu. Gitu sih. Jadi silakan dilanjut.
Jadi apa? Kan udah pertanyaan. Udah ya tantangannya ya? Iya. Oke. Di SDM sih ya sedikitnya. Iya. Kurang lebihnya gitu ya? Ya kurang lebihnya. Oke, aku mau sedikit kasih gambaran aja ketika teman-teman mau join ke literasi senja itu seperti apa teknisnya. Oke. Untuk teknisnya juklak dan juknis ya. Ngeri. Itu biasanya di-share di Instagram, tapi mungkin aku disclaimer bahwa komunitas literasi senja hanya menerima 12 orang. Tidak kurang dan tidak lebih Tidak kurang katanya. dan tidak lebih 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, kenapa 2 tahun sekali? Itu udah jadi pakem komunitas. Oke. Nah, makanya untuk teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut dan lebih dalam, coba ikutan program kita, program mingguan ngaji buku dan bisa ngobrol sama foundernya langsung. Oke, jadi ini ya, kayak orang-orang yang mau join itu bisa juga tersaring ketika teman-teman mengikuti beberapa program yang dilangsungkan oleh literasi senja. Nggak tiba-tiba Iya. daftar gitu kan, Tiba-tiba coba daftar. kenalan dulu, kuat oke, nggak oke. ikut programnya. Iya. Seru sih. Gitu. Jadi mungkin ini juga akan berkaitan dengan teman-teman paham perempuan bagaimana pengolahan SDM yang lebih efektif gitu. Thank you so much. Aku selalu utarakan itu dan mungkin di akhir karena kita sudah di penghujung waktu, closing statement dari Ayu. Closing statement-nya aku ngutip dari penulis favoritku yang sampai saat ini menggerakkanku untuk selalu baca buku. Bacalah 1 buku non-fiksi dan 1 buku fiksi 1 bulan sekali. Kalau kuat, yang tahu buktinya kamu sendiri. Gitu. Kalau nggak kuat, yang nggak tahu, yang nggak tahu. Kalau nggak kuat pun yang tahu buktinya ya kamu sendiri. Aku sedang mencoba itu, karena ternyata, nggak segampang yang diutarakan. Iya. Itu emang konsistensi ya, baca buku ataupun melakukan apapun itu, masya Allah. Iya. Thank you. Ini walaupun sederhana kalimatnya, tapi susah banget untuk dilakukan konsistensi dan tadi menyeimbangkan buku bacaan, 1 buku fiksi dan 1 buku non fiksi. Memulai itu gampang, yang susah adalah melangsungkan nafas panjang untuk akhirnya kita bisa buat sebagai hidup gitu. Iya, Oke, karena sudah di penghujung waktu, terima kasih aku ucapkan sekali lagi kepada Ayuning dan terima kasih juga salam Mbak juga Lian. buat teman-teman literasi senja. Kalau dari Angrian di sini aja, salam sungkem. Terima kasih sudah mengizinkan Ayuning untuk ikut in frame di Seram Podcast di Paham Perempuan. Dan untuk teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Semoga Serawung Podcast kali ini bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ngerasa Serawung Podcast ini belum terlalu mendalam, teman-teman bisa langsung stalking akun Instagramnya Literasi Senja, Ruang Visioner, Kopi Satu Visi, Cirebon Festival, Caruban Literasi. salah mulu, Caruban Literasi Festival atau Literasi Senja, seperti itu. Dan mungkin satu lagi, Apa? karena kita kan lagi di TMS Fest, Oh iya. Jangan lupa follow dan mampir ngopi di TW Space karena tempatnya seru banget. Yep. Dan thank you so much. Semoga bermanfaat. Salam perempuan berdaya. Oke. Salam Salam berdaya, mau kan mau kiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.